PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas, Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat bergabung di webinar Forex Simpro malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti topik webinar Forex Simpro. Terima kasih untuk setiap peserta yang tidak asing lagi pada malam hari ini, seperti Pak Dayat Eka, ada Pak Eri, ada beberapa peserta yang selalu hadir di tiap kali webinar Forex Simpro diadakan setiap hari Rabu atau hari Jumat. Dan juga terima kasih bagi Bapak Ibu yang baru bergabung untuk pertama kalinya dalam webinar Forex Simpro Community. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Pak Andi, halo selamat malam Pak Andi. Salah satu peserta setia webinar nih Pak Andi. Oke, adapun topik webinar malam hari ini temanya adalah TikTok trading pada saat kondisi market sideways yang akan disampaikan materinya oleh Pak Michael Yudi. Dan untuk memperlancar materi yang akan disampaikan sepanjang sesi materi nanti disampaikan, silahkan Bapak Ibu sepanjang pemaparan materi nanti minta tolong untuk di-mute suaranya. Dan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu nanti, silahkan menuliskan pada kolom komentar ya pertanyaannya. Pada saat sesi tanya jawab nanti akan saya bacakan setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, selamat bergabung yang baru hadir. Baiklah, kita akan mulai pemaparan materi pada malam hari ini yang disampaikan oleh Pak Michael Yudi mengenai TikTok trading pada saat kondisi market sideways. Saya persilahkan Pak Michael Yudi untuk memulainya. Silahkan Pak Michael. Ya, selamat malam. Selamat malam. Bapak Ibu, ada Ibu nggak sih? Ada. Ibu Widi, ada Ibu Widi. Ya. Ya, sesuai dengan judul brosurnya, TikTok ya. TikTok. Tadinya mau TikTok ya, karena lagi tren. Sebenarnya penamaan aja. Biar agak lebih gimana gitu. Tapi TikTok sendiri itu ada suatu permainan. Mungkin Bapak Ibu dulu, kalau dulu ya masih masa kecilnya ada permainan kelereng itu gundu ya. Itu ada namanya TikTok, jadi ditektokan ke dinding ya. Saya contohkan ininya, ditektokan ke dinding seperti ini ya, the present ya. Jadi saya yang present, Pak. Ya, saya present sebentar. Saya present lagi. Bentar. Ya, udah ya. Itu ilustrasi permainan TikTok. Ya, jadi ada tembok ya. Ada batasan kiri, ada batasan kanan, ada batasan belakang itu. Jadi kalau yang pertama ngelempar gitu kan, lempar ke dinding. Nah, nanti yang paling jauh tapi tidak di luar batas. Kalau di luar batas itu 3 kali di luar batas udah gugur gitu kan, nggak bisa main di dalam ronde itu gitu ya. Tapi ini yang paling jauh justru itu nanti yang pertama kali ini bermain, maksudnya untuk
disentil kan mengenai gacuan lawan ya. Misalkan contoh di situ ada 5, yang paling bawah itu yang duluan ya, yang paling jauh dari tembok ya. Kemudian disentil lah ke yang lain, kena semua. Kalau dia kena semua, dia bisa ambil semua gacuannya gitu. Dan seterusnya, tapi nggak lama di situ kan. Intinya sih ada batasan belakangnya ya. Ada batasan belakangnya dari dinding itu di batasan belakangnya. Demikian juga sebenarnya di forex trading itu ya, di chart itu semua ada batasannya juga ya, ada support resisten ya. Itu jelas kelihatan di chart ya, jadi kelihatan di chart. Jadi bisa kita ambil posisi ya saat ketika dia kena batasan atas atau kena batasan bawah ya. Jadi atas kena bisa ambil posisi, bawah kena bisa ambil posisi. Jadi tektok gitu ya, tektok ya. Jadi bisa ambil atas, bisa ambil bawah ya. Jadi bisa ambil ya, sebenarnya di dalam trading ini banyak peluang untuk kita ambil posisi trading ya. Jadi contohnya bahkan di kemarin sempat di grup premium ya. Ya ada Pak Swendi kasih open buy gold, ada Pak Lindu ambil open sell gold gitu ya. Di waktu yang hampir bersamaan. Ya, sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah? Ya nggak ada yang salah sih. Ya, jadi bisa aja question dulu, question chart. Oke. Chart ya. Presenting chart. Presenting chart, kelihatan chartnya ya. Oke, ya. Contoh kemarin gold. Ada di grup premium dibahas, jadi bingung, ada yang sell, ada yang buy ya. Ya kita lihat aja dulu sebentar, ini kita bahas. Ya kalau dilihat di sini kan jelas trennya gold itu ya trennya up ya, uptrend ya. Ya. Uptrend. Oke. Bentar. Saya present lagi. Oke. Sudah kelihatan catnya ya? Sudah Pak, udah kelihatan. Oke, ini kan kelihatan nih. Ini kan uptrend jelas. Ya kalau kita garis saja support ya, support trend line gitu ya. Kita garis support trend line ya. Kita bisa lihat di sini ya, trennya gold jelas naik kan ya. Oke. Jadi sempat di mana kemarin itu ya di sekitar sini ya. Ada yang buy, ada yang sell gitu kan. Ya, kita coba besarin lagi. Di sini nih, level sini ada yang buy, ada yang sell ya. Jadi bisa aja yang buy di sini bisa aja open buy kemudian dia take profit bisa kena gitu kan, atau yang sell bisa jadi dia sell di sini kemudian take profit juga ya, tergantung levelnya di mana ya. Kalau misalkan di level sini kita lihat di sini ya, misalkan di sini level sini ya, anggap di sini ya. Ya misalkan dia buy di sini ya, take profitnya di atas sini ya, di atas sini misalkan kan, kalaupun dia turun dia naik kembali kena TP-nya di sini. Atau yang open sell, misalkan open sell di sini, take profitnya di sini misalkan ya, di atas sini dikit ya. Open sell di sini, take profit di sini bisa aja. Jadi mau buy mau sell bisa profit ya. Jadi nggak ada, maksudnya nggak usah terlalu apa namanya berargumen, wah ini sell yang benar, buy yang benar gitu kan. Ya dua-duanya nggak ada yang salah, bisa aja dua-duanya entry dan dua-duanya kena take profit ya, nggak ada masalah ya. Jadi tapi poinnya kita lihat di mana level supportnya, di mana level resistennya ya. Kalau jelas di sini kan
kita lihat di sini jelas banget ya bahwa ya kalau tadi pakai support trendline ya supportnya di support trendline. Kalau dia pakai horizontal line, supportnya di sini ya. Kita bisa tarik di sini ya, kita gedein lagi di sini. Properties ya. Kita gedein lagi. Warna merah juga ya biar jelas ya. Kita gedein lagi sini ya, misalkan ya ini horizontal. Dalam bentuk horizontal line ya, supportnya ya. Jadi kalau misalkan ya kita lihat kemudian di sini kalau yang ini belum ada, maka resistennya di sini ya. Jadi selama kita misalkan tadi buy di sini, sell di sini ya nggak masalah. Selama take profitnya adalah di atas ya. Kalau open sell, take profitnya ya di atasnya support. Kemudian kalau buy, take profitnya di bawahnya resisten. Ya bisa aja sih di atasnya, tapi kan lebih baik supaya ya dikatakan ya tidak masalah. Jadi di sini ada yang buy, di sini level sini juga ada yang sell, tidak ada masalah ya. Ketika di sini misalkan di sini ada yang buy, di sini ada yang sell. Ketika dia sell, take profitnya di atasnya support. Ketika dia buy, take profitnya di bawah resisten. Dua-duanya kena profit ya. Jadi nggak ya dua-duanya nggak ada yang salah ya. Dua-duanya bisa profit. Jadi nggak ada masalah. Tapi poinnya itu penting sekali yaitu adalah kita perhatikan level-level support dan resisten. Nah kalau kondisi seperti ini, gold ya ini gold jelas banget. Ya gold ini jelas banget bahwa trennya itu adalah uptrend. Dan level support yang di 1795.75 udah di break juga ya. Kalau kita kecilin lagi sini ya, kecilin lagi yang ini ya. Template putih polos ya. Oke. Nah, ini ya level ini ya yang di sini di bulan tanggal 1 bulan 10 2012 ya. Di high-nya di 1795 ya di level sini. Ya ini sudah di break ya, sudah di break yang ini ya. Saya tandain di 1795.75. Saya tandain. Saya okein di sini. Nah, di sini ya. Nah, nih saya kecilin dulu deh, terlalu tebal ya, kecilin. Oke di sini ya. Nah ini kan sudah di break sini, kita kecilin lagi time frame-nya. Nah di sini kita di H4 dia udah sempat sini kan break tapi ya belum closing candle di atasnya, jadi masih bisa turun. Oke. Kemudian tapi di sini di H4 ini sudah break out, jadi sudah closing candle di atas level 1795.75 ini ya. Jadi ke prediksinya dia akan menuju ke resisten berikutnya. Ya di mana resisten berikutnya? Kita kecil lagi. Ya, nah ini kan di sini kelihatan ya. Ada di sini level di 180254. Kita bisa tandain 180254. Tandain ya, 180254. Oke. 180254. Ya, dia tipis sini. Nah, ini level ini sudah nggak di break juga. Ini sudah di break ya, tapi ya belum close candle ini, kan masih berlangsung ya. Jadi masih bisa dia balik ke bawah ya. Tapi kalau dia udah closing lagi di atas 180254, maka dia menuju resisten berikutnya lagi. Di mana itu? Ya di levelnya ini yang atasnya lagi. Atasnya lagi ya di sini ya. Kita bisa
perhatikan yang ini dulu nih, yang bawah ini. Oke, nah ini di level 1920.80 ya. 1920.80 1920.80. Oke, nah nih kan kita kecilin lagi di 4. Oke, kita kecilin lagi di 4. Nah, ini levelnya masih jauh ke atas. Jadi nggak ada tahanannya kalau tadi di monthly ya, di weekly. Coba di weekly juga sebenarnya nggak kelihatan tahanannya, nggak terlalu ya. Jadi masih cenderung ke 1920.80 menuju ke situ. Kalau nanti di H4 ini, apalagi kalau di daily, yaitu closing candle di atas 1802.54. Jadi trennya emas itu kuat untuk naik. Jadi kalau ada posisi sell perlu dipertimbangkan lebih dalam untuk menahannya gitu. Jadi karena cenderung dia naik, apalagi kalau nanti closing candle nanti hari ini di atas 180 ya 0254. Dia akan menuju ke high berikutnya 1920.80. Ya walaupun bukan langsung terbang dalam satu hari ya, tapi maksudnya dia arah ke situ. Jadi kalau kita dapat open posisi sell, ya maka ya semakin hari semakin minus, semakin hari semakin minus, semakin hari semakin minus, semakin hari semakin minus gitu ya. Jadi ya harap dipertimbangkan kalau masih ada posisi open sell. Oke, tapi kemudian poinnya ini di gold ya, di gold. Oke, kita coba, ini kan kondisi market ya, trennya uptrend ya. Uptrend jelas, kalau gold uptrend. Itu kan kita mau bahas tadi di kondisi market sideways ya. Kita cari dulu ya. Kondisi market sideways. Oke, sebentar. Kondisi market sideways. Sehingga kita bisa main namanya apa tadi? TikTok. Ya. Kalau yang lagi tren TikTok. Ya. Kita main TikTok. Kita lihat lagi. Coba saya lihat sebentar ya. Di mana yang lagi sideways. Oke, tunggu. Di mana yang lagi sideways? Tunggu ya, Bapak Ibu. Di mana lagi sideways? Ya. Oke, tunggu. Ya. Atau sebenarnya di gold ini juga bisa kita lihatin lagi kalau yang sebelum-sebelumnya. Oke, sebentar. Tapi kita ganti yang lain dulu deh. Contoh, saya pasang di sini deh. Saya pasang di sini. Oke, kita lihat lagi di GBP USD. GBP USD. Ya, contoh aja nih, tapi tadi belum ketemu, yang ini aja dulu ya, yang ada dulu deh. Ya. Kalau misalkan gini ya, kita kasih resisten di sini kan, kemudian kita kasih support di sini ya. Ini ya. Oke. Jadi kalau dia next-nya itu ya misalkan kondisi adalah sideways, berarti kan kalau dia naik ke atas ke resisten, dia akan kembali turun ya. Jadi kita bisa ambil posisi open sell di situ ya kan. Kemudian kalau dia ke bawah ke support, kita bisa ambil posisi buy di situ ya. Misalkan contoh begini, sudah kita tarik garis ini horizontal line ini ya, resistennya di atas, support di bawah. Kemudian kita lihat di sini kan, ini kalau kita sell di sini kondisinya kan tadi begini ya, maaf gitu ya. Kita kasih open sell lah di sini, kita tandain itu. Nah, kita tandain di sini, di bawahnya sedikit lah dari resisten sebelumnya gitu, ya kita tandain. Anggap aja kita warnain di sini warna apa ya? Warna biru lah, biar kelihatan jelas bedanya. Oke, kita sell di situ kan? Sell di situ, kemudian kita bisa take profit
ya di mana disesuaikan ya. Kita bisa take profit misalkan di bawahnya lagi di sini ya. Di atasnya support ya, jangan di bawah support ya. Jadi istilahnya kalau itu support dan resisten itu ada tahan temboknya gitu. Jadi kalau kita bisa sell gitu kan, kalau tahannya adalah lantai di bawahnya, jangan kita take profitnya di bawah lantai, kan susah. Harus nembus lantai dulu ya. Jadi lebih baik take profitnya di atasnya lantai supaya kena gitu ya. Jadi misalkan kita take profit di sini kan, biru juga gitu ya. Kita sell di atas sini, TP di bawah sini misalkan gitu kan. Kita sell, kita lihat sini kan dia kena open sell, kemudian kena TP di sini di bawah sini. Seperti itu ya. Jadi atas kena, bawah kena gitu kan. Kemudian kita kalau memang kondisinya di time frame yang lebih besar, misalkan kita lihat di weekly, kita tandain dulu sini. Di sini ya, kita di weekly ya. Ini kan di weekly-nya sebelumnya kan dia itu bentar ya. Nah, ini kan kelihatan di sini ya. Kalau di weekly kan kelihatan di sini pergerakannya terbatas sebenarnya di sini sekitar level sini ya. Jadi kita bisa ikutin masih terus nih masih lanjut walaupun di sini ada break-breaknya sih ya, tapi ini masih lanjut. Ketika kita open sell di sini kan tadi di sini yang sebelumnya. Saya sell di sini, TP di sini gitu kan. Ini masih lanjut. Masih lanjut. Nanti kalau dia berubahnya dari sideway ke uptrend atau downtrend, itu kita perhatikan higher, ketika dia naik uptrend maka higher high, higher low ya. Jadi high itu kan level-level puncak. Seperti ini puncak. Kalau low itu level-level lembah ini seperti ini. Kalau dia membentuk higher high, higher low, dia itu uptrend. Kalau dia bentuk lower high, lower low, itu downtrend ya. Kalau dia beda-beda tipis gitu, ada yang naik sebelah, turun sebelah ini ya. Ya ini masih sideway hitungannya gitu. Jadi selama dia masih beraturan di sekitar level tersebut, itu masih sideway ya. Jadi kita masih bisa take profit gitu kan, sell di atas, buy di bawah ya. Sell di atas, buy di bawah. Oke. Tapi juga perhatikan kondisi besarannya. Kalau besarannya pun kita misalkan kalau ini sudah jadi kan, ini kan sudah jadi nih. Bisa dikatakan ini kan sudah bentuk higher low. Ini pun udah higher high. Ya ini dia cenderung sebenarnya untuk GBP USD itu besarannya naik gitu ya. Oke. Ini ya, ini kan level-level sebentar saya insert object shape. Ini kan level-level ini susah saya gambar ya. Ini kan level, ini high sebelumnya, ini higher high lebih tinggi. Ini low sebelumnya, ini higher low sesudahnya. Jadi ini lebih sebenarnya cenderung jangka panjangnya itu cenderung naik perlahan-lahan untuk GBP USD. Tapi ini kan time frame-nya weekly ya. Maksudnya kalau di chart dikecilkan sama juga logikanya seperti itu ya. Jadi kita lihat dikecilin misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan high, ini kan high-nya ya, top-nya gitu kan. Ini lebih tinggi dari sebelumnya. Ini higher high. Ini kan low, ini low, lembah. Ini juga lembahnya. Ini higher low. Jadi cenderung uptrend. Untuk di time frame 4 ini, kondisi seperti ini. Ini kan udah bentuk uptrend. Ya, jadi kalau uptrend lebih baik kita ambil posisi buy ya. Jangan posisi sell supaya lebih aman ya. Kalau mau ikutin tren itu lebih baik ya. Trend is your friend, just follow the trend ya. Jadi ikutin aja trennya. Kalau ya nggak mau itu berlawanan ya. Kalau berlawanan kan susah gitu, yang lawan pasar yang besar itu kan aduh, dana kita kan terbatas gitu ya. Jadi lebih baik jadi lawan. Jadi lebih baik ikutin aja ya. Nah,
dibantu dengan apa? Kita bisa contoh seperti ini ya sudah pernah dipelajari sebelumnya dengan Fibonacci kita bisa pakai ya. Kita ambil sini kan Fibonacci, kita bisa dari sini swing low-nya ke swing high-nya gitu kan. Kita pasang di sini. Ya, ini mungkin sudah pernah dipelajari sebelumnya kan. Seperti ini contoh. Ya. Misalnya saya ulang lagi dari swing low, swing high. Ya, maka sudah pernah dipelajari sebelumnya kan. Kita bisa buy di level 50, ya kan. Kemudian take profit di Fibo 23,6 ya. Kemudian sebisa mungkin kita lihat ya, ini kan ada low-nya sini, kita bisa di bawahnya ya, di bawahnya. Kemudian take profit-nya itu ya 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab ya. Isi wattnya 1:1 gitu ya. Isi wattnya 1:1. Kita lanjutkan. Tunggu ya. Ini masih kelihatan nggak ini? Chartnya nih. Masih Pak. Masih ya, tunggu. Masih ya. Chartnya masih kelihatan ya. Oke. Oke, ini kan kita sudah lihat di sini. Misalkan kita buy limit di sini, kemudian lihat batasan bawahnya, supportnya. Kita pasang stop loss-nya di bawahnya. Ya, jadi kalau kita sell di sini, kita pasang stop loss di bawahnya lantai ya. Jadi kalaupun turun, ketahan sama lantai gitu, nggak kena stop loss. Itu maksudnya kan. Nah, misalkan jaraknya itu berapa ya? Misalkan di sini jaraknya adalah di sini 12889 ke 12861 ya kan. Ini kan sekitar 28 ya. 28 pips ya. Maka take profit-nya pun kita minimal 28 pips. Bisa nggak 28 pips kena ya? Ya bisa. Karena apa? Karena ini level high-nya masih di atas ini ya. Kalau 28 pips dari 2889 berarti kan di 89 tambah 28 berarti kan 18 17 ya. 29 17. Ya sebenarnya kan di sini nih 29 17 ya. Oke ya di sini. Tapi ya boleh aja maksimalnya ke 23,6 ini di 12920 ya. Boleh ya. Coba kita lihat kalau kita geser kan kita buy limit di level sini 2889 kita geser ya. Kita geser ya, sempat dia naik ke atas lagi, kemudian dia turun ke sini open ya. Kemudian dia naik kena take profit di sini. Ya. Jadi tinggal kita ikutin aja trennya. Kalau dia trennya naik, ya kita bisa open buy. Kapan open buy-nya bisa dibantu maksimal, bisa dibantu dengan Fibonacci retracement ini. Ya. Jadi sederhananya seperti itu. Ya, sederhana seperti itu. Oke, jadi tapi untuk tadi TikTok tadi ya ketika market sideway ya, ketika dia high dan low-nya, top sama bottom-nya itu dia itu hampir. Maaf Pak Yudi, ada yang presenting. Oke. Ada yang presenting. Bisa di sama host ya, di ini aja. Oke. Oke. Oke, ini contoh lagi, misalkan seperti ini ya. Ini kan kondisinya saat ini misalkan di GBP JPY ya. GBP JPY kita kecilin di H4 ya. Nah, ini kan belum tergedein ini sih. Nah, ini contoh sepertinya GBP JPY misalkan ini kan jelas ya. Uptrend ya. Ini kita lihat di sini. Ini kan udah bentuk, walaupun di sini dia sempat hampir rata, tapi di sini kan udah bentuk higher high ya. Kita lihat di sini dia akan bentuk, sebenarnya akan membentuk lagi. Kalau dia di uptrend dia akan bentuk higher low
Nah, kita bisa bantu lagi dengan Fibonacci retracement. Kita swing low atau swing high. Ya, kita sini settingnya di level-level 50 seperti ini kan. Ketika dia kena level 50, kemudian kita pasang take profit di 23,6. Udah kena duluan di sini, ya. Udah kena duluan take profitnya. Oke. Kita ganti misalkan di mana lagi, di gold. Banyak kesini atau di USD Japanese Yen. Ya. Atau di gold aja lagi ya, banyak yang di gold main nih. Ya, ini contohnya kan kita kalau gold ini lebih baik cenderungannya adalah buy karena trennya uptrend. Jadi kapan kita nge-buy kan, itu yang penting kan, kapan nge-buy-nya kan. Kapan nge-buy-nya kita kecilin aja di H1 misalkan. Ya, ini kan masih kuat dia naik. Ini walaupun kondisinya masih di atas ya, kita masih menunggu kan, kalau dia bentuk candle bearish gitu kan, dia mulai turun, kita bisa pasang buy limit nanti di bawahnya ya. Contohnya seperti ini kita udah bisa pasang duluan ya. Pasang duluan gini tapi masih tembus ya, kita bisa ubah lagi. Tapi poinnya nih trennya up. Tapi jangan kita mungkin nanti bisa aja kita buy sekarang tapi kemudian dia ada koreksi turun. Nah, batasan kita stop loss-nya seberapa? Kalau dia main di gold batasan stop loss-nya kecil, ya bisa jadi kena stop loss dulu baru dia naik kembali ya. Jadi lebih baik amannya ya itu ketika kita pasang buy limit di bawah ya. Buy limit supaya dia udah maksimal koreksinya, kita buy di situ, kemudian dia naik kena take profit. Jadi lebih baik seperti itu. Pak Michael Yudi, waktunya sudah habis. Kita boleh masuk sesi tanya jawab nggak Pak? Boleh, silakan. Waktunya sudah habis. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa suaranya bisa dibuka atau di unmute, bisa kasih kode, bisa silahkan bertanya atau bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan bacakan. Ada? Pak Bikman, Pak Ondo ada mungkin, atau Pak Murdin, Pak Asim, Ibu Mutia, Pak Dayat. Saya absen nih jadinya. Pak Nanang atau Pak Abai, ada yang ingin ditanyakan saat ini? Kalau tidak ada, saya akan bacakan satu pertanyaan ya Pak Michael Yudi. Ada pertanyaan masuk, yaitu berapa target profit yang cocok dan stop loss-nya berapa Pak? Mungkin bisa dijawab. Oke. Ya, tadi sempat dibahas. Gitu. Jadi patokan angka gitu pastinya nggak ada. Ya misalkan patokin stop loss pasti 30 poin atau pasti 40 poin atau pasti 50 poin. Take profit misalkan pasti 20 poin, ya itu kita bisa maksimalkan ya, kita lihatlah level-level tadi support resistennya. Kalau bisa maksimal kenapa enggak gitu kan. Jadi jangan sampai enggak dijaga ya risk reward rasionya. Ya jangan nanti stop loss 50, take profit ya cuma 20 gitu kan. Ya, jadi lebih baik minimal ya, sudah pernah pelajari sebelumnya risk reward ratio ya minimal 1:1. Kalau stop loss-nya 50, take profit-nya 50. Ya bahkan lebih daripada 50 ya. Sehingga bisa risk reward-nya bisa 1:2, 1:3 dan seterusnya. Kan sudah pernah dipelajari sebelumnya kan. Jadi sehingga kita nggak perlu win rate yang tinggi sekali gitu kan. Karena kan tetap ada risiko rugi ya, tapi kalau kita dengan risk reward-nya dijaga ya, itu kan kita nggak perlu win rate yang tinggi sekali gitu untuk kita bisa menghasilkan profit ya. Oke, contohnya ya tadi sudah dibahas. Misalkan tadi pakai level-level Fibo aja udah bisa membantu banget gitu ya. Untuk kita ambil profit di mana, ya stop loss di mana, atau kita perhatikan level-level support resistennya ya. Kalau misalkan di GBP USD tadi ini contohnya kan, ini kan kita dari bawah ke atas ini ya. Tadi kan misalkan contohnya seperti ini, saya geser aja, ini saya gede ini di 1 jam di ini ya, misalkan tadi contohnya kan misalkan kita ini kan
nggak tentu ya level stop lossnya berapa sama take profitnya berapa, tapi kita pakai level Fibonacci di sini kan. Kita bisa kan contoh di sini ya, kita tarik bawah sama atas, kita bisa buy limit di 50 sini kan, take profit di 23,6. Nah ini kemudian stop lossnya misalkan di bawah sini ya, di bawahnya sini kan, kita lihat di sini. Oke, misalkan nih kalau lihat di sini kan di bawah low-nya kan berapa poin misalkan 25 27 ke 2491. Itu kan sekitar berarti 38 ya. 36. 9 tambah 27, 36 ya. 36. Ya berarti kan take profitnya minimal 36. Jangan di bawah 36 ya. Jadi 25 27 tambah 36. Berarti 53 ya. Misalkan take profitnya di sini. Di sini. 27 tambah berapa tadi? 36, maaf. 27 tambah 36 berarti 63, maaf. Ini ya. 63 ya. Oke. 63 ini kan masih di bawahnya resisten yang paling tinggi ini kan? Ya, coba ya apa-apa. Buy limit di bawah sini, take profit di sini ya. Kita geser. Berarti kan 36 ya. Jadi nggak tentu, nggak pasti 30, nggak pasti 40, nggak pasti 50. Oke, kita geser. Kita geser. Nah, ini belum kena. Nah, di sini kena nih, open. Open, dia turun, tapi ya nggak kena stop loss ya. Di sini kan, dia naik kembali. Kena take profit di sini. Jadi, level-levelnya nggak pasti ya. Tapi ya di sini kan levelnya berarti kan stop lossnya 36, take profitnya 36. Seperti itu. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan masuk, Pak. Ada beberapa sih sebetulnya, tapi mungkin saya hanya baca beberapa saja ya. Dari Pak Asim, untuk set Fibonacci-nya sendiri itu bagaimana Pak Michael? Setnya? Iya. Ini kan Fibonacci retracement. Jadi ya seperti kalau ibaratnya karet gitu, ya, ditarik, kemudian kalau dia agak dilepas, dia akan ketarik akan kembali ke semula gitu kan. Nah, seperti ini juga. Kalau ini dari low, kalau dia trend up, kita ambil dari low ke swing low ke swing high, dari bawah ke atas kalau dia trend up ya. Ini. Nah, maka di sini akan terbentuk otomatis level-level 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4 ini ya kan, kemudian ke 100 kembali ke semula. Nah, ini level-level ini kalau dia uptrend, maka level-level itu jadi support gitu kan. Kalau dia tembus support 23,6, maka dia akan menuju ke support berikutnya di 38,2. Kalau dia tembus 38,2 menuju ke 50 ya. Nah, biasanya memang dia di 50 akan balik dulu ke 23,6 gitu. Kalaupun dia tembus 50, dia paling ketahan di 61,8 gitu. Ini kan udah berdasarkan research gitu kan. Jadi tapi pemakaian Fibonacci ambil dari di sini, di atas ini, yang tools ini ada F ini, ada garis 4. Tinggal klik sekali, kemudian klik lagi di bawah ini, tarik ke atas, lepas di atas gitu. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi dari Pak Ondo Girsang. Bisa di-share Pak cara menghindari kesalahan breakout di trend mode? Share cara menghindari kesalahan pada breakout di trend mode. Kesalahan breakout di trend mode. Bapak mungkin bisa baca di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Ya. Chartnya bisa dilanjut. Ya, ini kita lanjutkan di chart. Ya, poinnya kalau breakout, itu, kalau break itu kan hanya menembus gitu ya, menembus ya. Breakout itu kalau dia udah tembus kemudian dia close gitu di atas itu. Misalkan kalau dia break resisten, ya contohnya seperti ini,
Ya, misalkan seperti ini ya. Ini contoh. Ini kasih resisten di sini ya. Dikasih resisten nih. Ya oke, yang ini ya. Yang ini kan dia break. Tapi balik lagi ke bawah. Close di bawah resistennya. Jadi ini masih break doang gitu kan. Kalau dia breakout itu dia break closing di atas. Nah ini kan misalkan contohnya udah di break ini, dia closing di atas level resisten. Nah ini udah breakout. Ya, ada juga memang breakout itu false gitu kan. Nyata udah closing di atas, dia balik lagi ya ke bawah ya. Tapi ya itu ya lebih jarang. Lebih seringnya kalau udah breakout itu maka dia akan melanjutkan. Kalau dia break ke atas, maka melanjutkan ke atas gitu kan. Kalau dia break out di bawah, dia melanjutkan ke bawah gitu. Ya jarang kalau si dia itu false breakout itu jarang ya. Ya kalaupun memang false breakout kan kita tetap ada level-level stop loss-nya ya. Bisa jadi kan dia false breakout dia balik ke sini ya, tapi pun kalau kita stop loss-nya di bawahnya support lagi, misalkan di sini, di bawahnya lagi, misalkan seperti ini yang di bawah ini, kita pasang stop loss di bawah sini, ya bisa jadi dia false balik tapi dia kemudian naik kembali ya. Jadi perhatikan aja level-level support resisten itu ya. Jadi kalaupun false tapi masih ada tahanan berikutnya, masih aman gitu kan. Selama kalau kita lihat apalagi itu trennya jelas up misalkan. Ya, selama di trend up masih kita bisa pertahankan dengan kita pasang stop loss-nya di bahkan di level-level support berikutnya lagi, di bawahnya lagi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Michael. Ada pertanyaan selanjutnya, ini lebih kepada pertanyaan tentang pergerakan harga emas. Dari Pak Oleng aja mengenai gold. Gold sekarang kalau dia koreksi akan ke arah level berapa Pak Michael? Karena Pak Oleng ada floating di 1801.46. Pak Oleng lagi ada floating di 1801.46. Nah, oke. Nah itu dia kembali. Tadi kita sudah bahas tentang gold. Setelah sejauh ini gold ini masih jelas trennya up ya, uptrend ya, uptrend. Jadi apalagi sudah di break kan resisten tadi sebelumnya di yang 1795.75 itu udah di break, udah breakout sih tepatnya kan, udah closing candle di atas kan. Kalau kita dari sini 175 95.75 ya kan udah di sini kan. Nih di H4 lah kita mainnya. Nih. Ini kan sudah di break closing di atasnya ya. Ini apa tambah lagi nih bullish candle lagi. Ini bullish candle dan dia sedang menuju ke tadi kita sempat lihat di mana di 1802 ya. Udah lewat juga 1802 ya. Yang sebelumnya resisten sebelumnya lagi. Jadi dia saat ini udah menuju ke yang sebelumnya ini, Pak. Ya. Yang jauh sebelumnya nah, di sini. Ini di sekitar level 1920. Ya, jadi cenderung ke arah sini. 1920. 1920. Jadi ya memang berat sih kalau Carlos ya, Pak. Tapi ya ini cenderungannya yang gold seperti ini ya. Jadi lebih cenderung ke arah situ 1920. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Michael ini jawabannya. Satu pertanyaan terakhir sebelum sesi tanya jawab ini kita tutup. Ada pertanyaan masuk. Kalau cara seperti Pak Michael yang tadi sudah ajarkan, apakah perlu tambahan indikator lainnya, Pak? Satu pertanyaan terakhir, silahkan dijawab. Oke, kalau mau bantuan indikator ya boleh-boleh saja, tapi tanpa bantuan indikator sih sebenarnya sih udah cukup ya. Yang penting perhatikan level-level support resistennya ya, lihat trennya gitu kan. Jadi itu aja sebenarnya udah cukup ya. Tapi kalau mau bantuan indikator lagi ya boleh-boleh aja, yang mana yang nyaman aja buat Bapak Ibu yang mau pakai boleh aja ya. Tapi ya poinnya sih tanpa indikator pun bisa kita ya cukup lihat support resisten trennya, kemudian ya tambahan paling yang tadi Fibonacci retracement. Seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Michael Yudi untuk materi yang sudah disampaikan. Bisa screen-nya di end Pak, biar supaya bisa kelihatan semua. Terima kasih untuk setiap materi yang sudah disampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi setiap peserta webinar pada malam hari ini ya. Baik, sebelum kita akan tutup webinar kita pada malam hari ini, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Untuk jadwal webinar minggu depan, Bapak Ibu, berhubung waktu kita sudah selesai ya, jadi saya ada informasi sedikit mengenai webinar minggu depan akan kembali diadakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli jam 7 malam. Topiknya minggu depan itu adalah trading saat data high impact. Jadi itu akan diadakan lagi hari Rabu tanggal 15 Juli minggu depan. Bisa peserta yang malam hari ini sudah hadir pada webinar malam ini, minggu depan boleh hadir lagi. Tentunya harus mendaftar terlebih dahulu ya. Untuk pengumuman selanjutnya bagi member premium Forexin Pro, untuk jangan lupa kembali dapat mengikuti jadwal klinik Forex pada minggu ini pada hari Jumat tanggal 10 Juli jam 7:30 malam. Topiknya minggu ini dalam klinik Forex itu adalah baiknya instant execution atau pending order. Ini berlaku bagi member premium Forexin Pro. Catat tanggalnya hari Jumat tanggal 10 Juli 7:30 malam via Google Meet juga. Dan sebagai tambahan informasi selanjutnya, seperti yang sudah diketahui, Forexin Pro itu bekerja sama dengan PT Java Global Futures yang merupakan broker lokal yang aman dan terpercaya, yang juga memiliki kemudahan dalam bertransaksi, proses deposit dan withdrawal yang cepat dan aman. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini pada webinar Forexin Pro yang ingin join atau bergabung dalam premium membership, silakan bergabung dengan membuka account trading di Java Global Futures dan dapat menghubungi atau dapat meminta informasi selengkapnya di WhatsApp 0813 80 72 5502 atau di nomor telepon yang pada saat tadi Bapak Ibu sudah mendaftar webinar pada malam hari ini. Mungkin Pak Michael Yudi bisa jelaskan sedikit mengenai klinik Forex yang ini berlaku untuk member premium Forexin Pro. Bisa dijelaskan apa kisi-kisinya dalam klinik Forex? Tentunya berbeda ya Pak untuk seperti topik webinar pada malam hari ini. Iya, ya klinik Forex. Jadi kayak seorang pasien datang sama dokter ya, nama klinik ya. Ya jadi mau keluhan apa aja bisa disampaikan. Ya pastinya keluhannya di sini kan dalam hal trading gitu ya. Jadi mau keluhan apa aja bisa disampaikan, nanti kita bisa bahas sama-sama dalam sesi itu ya. Klinik Forex itu ya, jadi mau ada posisi apa ya dijelasin detail ya, kemudian kita cari solusinya sama-sama gitu kan, sehingga mungkin yang tadinya namanya lagi sakit gitu, posisi tradingnya ya bisa dipulihkan, sembuh gitu ya. Ya jadi namanya klinik kan, datang sakit ya pulang sembuh ya. Ya seperti itu ya, bisa join bagi member premium ya, itu diadakan setiap hari Jumat ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi klinik Forex ini bagi member premium, kalau Bapak Ibu ingin join di dalam klinik Forex nanti pada hari Jumat 8 malam bisa buka account trading di Java Global Futures. Baik, sekian informasi yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam webinar malam ini. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Jangan pernah bosan Pak Andi dan ada beberapa peserta yang lain yang mungkin selalu setia dalam webinar setiap hari Rabu ya. Sekarang berpindah ya, biasanya kan kita webinar itu setiap hari Jumat. Jadi untuk minggu-minggu selanjutnya kalau tidak ada perubahan, kita akan tetap pada hari Rabu jam 7:30 malam kita akan ketemu lagi. Kita akan sesi foto dulu nih bersama pada malam hari ini. Bisa buka kameranya dulu Bapak Ibu, bisa tampilkan wajahnya. Kita mau ada sesi foto. Yang belum buka itu ada Pak Bigman. Tadi Pak Bigman sepanjang materi wajahnya ini kok, Pak Oleng. Ada SSSYY ini siapa ya? Oke, sudah muncul semua ya. Kita akan ada foto bersama. Saya akan kasih aba-aba hitungan 1, 2, 3. Seperti biasa, salam profit, jempol. Kasih senyum yang terbaik, saya hitung 1, 2, 3.
Oke, mantap. Ditunggu untuk join kembali di webinar selanjutnya pada hari hari Rabu minggu depan. Dan kalau mau join klinik forex itu seperti personal coaching ya, hari Rabu bisa buka akun di Java Global Futures, bisa WhatsApp ke nomor yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini bagi Bapak Ibu yang sudah join. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Bisa lambaikan tangannya. Oke, mantap. Salam profit. Terima kasih.